kawan-kawan, kembali lagi di Suara Juventini. Kali ini ada yang berbeda ya, di mana gua biasanya tampil sebagai narasumber, kali ini sebagai host. Untuk mempersingkat waktu, kita memperkenalkan yang sudah tidak asing lagi. Siapa itu yang berwarna baju hijau? Oke, teman-teman, nama gue Jackie. Kali ini posisi gue sebagai host diambil alih. Cuman hostnya nih nggak mau kenalan dulu nih, kayaknya nih. Siapa hostnya Iya. nih? Oh iya, lupa, nama gue Rocky. Gue dari Ciputat. Oke, lanjut Bang Jackie. Oke, gue Jackie dari Jakarta. Terus kenalan lagi yang lain. Oke, satu lagi itu yang berbaju kaos hitam dengan siapa ya Mas? Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama Ricky dari Taman Mini. Oke. Baik ya kawan-kawan, untuk pagi tadi Juventus sudah melakukan match yang kedua pada pre-seasonnya Tour di Amerika. Kita bisa lihat Allegri sudah memasang Rovella bergantian seperti match yang pertama, tadinya Fagioli. Kali ini Allegri memasang Rovella, Zan Zakaria, serta Bonucci dari menit awal. Menurut Bang Jackie gimana jalannya pertandingan? Apakah tadi nonton, karena kan pagi nih kayak gitu kan, takutnya berhalangan karena mungkin kerja atau ada kegiatan lain kayak gitu. Iya bener, Rok. Jadi thank you, Rok. Emang jamnya ngeselin banget sih. Jam gue masih nganter anak sekolah apa segala macam. Tapi kalau untuk ngomongin langsung ke pertandingan aja ya, tadi gue juga nonton sembari aktivitas. Jalannya pertandingan tadi menurut gue di awal-awal Juventus masih tertekan sama Barcelona. Mungkin sampai menit 10, sampai menit 15, sampai menit 20 masih tertekan. Tapi dalam posisi tertekan itu sebenarnya Juve juga mencari peluang, dan setelah menit 20 kayaknya Juve udah mulai berani untuk mengambil alih juga, berani untuk menyerang juga. Dan gue melihat bahwa walaupun line up juga tidak sepenuhnya tim utama, tapi jalannya pertandingan tadi cukup seru menurut gue ya. Karena walaupun Juve sempat ketinggalan 1-0, langsung dibalas lagi sama Kean, langsung dibalas lagi sama Dembele, dibalas lagi sama Kean. Jadi gue melihatnya jalan pertandingan tadi cukup seru, dan kalau dilihat dari statistiknya pun juga Barcelona memang banyak mendapatkan peluang shoot ya, hampir sekitar 20-an shoot. Tapi peluang yang masuk ke dalam shoot on goal itu hanya 9. Berarti bisa kita kategorikan bahwa Barcelona hanya bisa membuat peluang shoot tapi tidak mengarah. Mungkin kapasitas dari pengesut-pengesutnya Barcelona kayak Auba sering dapat shoot, Lewandowski dapat shoot. Terus itu memang terlalu terhalangi oleh barisan Juventus. Cuman disayangkan memang Barcelona banyak mendapatkan shoot-nya ya, sedangkan Juventus sedikit sekali shoot, tapi hasilnya tetap 2 gol, jadi lebih efisien Juventus ya. Terus kedua juga kalau ngomongin masalah gol, gue melihat bahwa golnya Barcelona itu benar-benar kualitas individu dari seorang Dembele. Dembele udah kayak lagi latihan aja. Latihan aja. Biasanya cedera ya. Gocek sini. Ringan banget tadi kayaknya dia melintasi. Apa karena ini masih pramusim? Gue juga nggak ngerti. Terus juga kalau untuk Juventus, 2 gol itu hasil kerjasama tim. Yang pertama assist 2 Cuadrado, yang kedua adalah hasil scrimmage, hasil dari Locatelli, tidak berhasil membobol, rebound dari Kean. Jadi gue melihatnya di sini ada sinyal bagus dari Juventus bahwa melawan sekelas Barcelona masih punya perlawanan, dan merespon dari serangan Barcelona juga nggak yang defense banget, juga ingin menguasai pertandingan. Gue melihatnya jalan pertandingan seperti itu sih. Ya. Tapi Kean sudah lumayan bagus ya. Kean ya jelas ya, kalau menurut gue striker intinya kan ngegolin ya. Seorang striker tugasnya hanya golin gitu. Selama dia begolin, berarti tugas seorang striker sudah berjalan. Ya kan, lu mau ngomongin skill lo dewa kek, lu mau ngomongin skill lo biasa aja, kalau lu udah golin, berarti tugas striker itu berjalan. Yang kita lihat deh, dulu ada di Milan, bukan Juventus ya, di Milan ada namanya Oliver Bierhoff nih, yang anak zaman dulu tahu kan. Emang skillnya apa? Nggak ada. Hanya cuma nyundul ya. Nah, tapi dia dianggap striker berbahaya karena emang golin. Karena
in the end dari striker ujung-ujungnya yang dilihat adalah gol. Jadi kalau Kean hari ini dengan gol, berarti tugas sebagai seorang striker itu sudah berjalan. Tinggal masalahnya kekurangannya apa gitu kan. Oke lah, wih, cukup lengkap ya pembahasannya dengan dari Bung Jack ini emang sudah tidak diragukan kembali nih. Kalau Bung Riki bagaimana? Tadi nonton nggak untuk match kedua preseasonnya Juventus? Bagaimana Wah, jalan ini pertandingannya? alhamdulillah kebetulan bisa nonton nih Bung Rocky ya. Lagi WFH, ambil WFH hari ini demi Juventus ya kan. Jadi Wih, emang iya dong, ini demi Juventus banget. Jadi izin WFH sama si bos ya kan. Salah satu pertandingan yang gua tunggu-tunggu banget di preseason ya. Tim besar dua-duanya ya, punya pemain-pemain bagus juga, sama-sama matang gitu. Cuman ya kebiasaan preseason seperti biasa lah ya, pasti banyak tampil jiwa-jiwa muda di dalam skuad yang dimainkan gitu ya. Nah, ya, di sisi permainan gua ngelihatnya memang eh Juventus terlihat tertekan sih sepertinya ya dengan Barcelona gitu, dengan trio penyerang yang memang bagus banget gitu ya. Lewandowski berbahaya sekali ya. Gila ya, Lewandowski berkali-kali syuting sundulan. Wah, dia memang sangat berbahaya banget gitu ya. Kebetulan memang apa namanya, lini belakang kita juga terlihatnya kayaknya belum benar-benar kompak gitu ya. Mungkin karena pemain baru ya kan. Satu baru, satunya lagi senior gitu. Jadi mungkin belum terlalu nyatu. Gue sih ngelihatnya ini sinyal bagus ya buat pemain-pemain muda Juve yang tadi tampil gitu ya. Salah satunya gelandang yang tadi Bung Rocky sebutin tuh ya. ya, Best player Serie B musim lalu. Iya bukan sih? Itu Fagioli ya, salah gue ya. Fagioli Rovella. Giolis. Ya, sorry. Rovella itu salah potensial satu pemain pemain bakat. yang memang potensial juga ya. Salah satu pemain yang memang potensial juga di skuad Juve saat ini, dan memang beberapa kali namanya muncul di bursa transfer untuk dipinjamkan maupun dibeli gitu ya. Walaupun bukan sama tim besar gitu, tapi namanya sering banget muncul buat dipinjamkan atau dibeli gitu ke tim lain. Jadi menurut gua ini langkah yang bagus buat Juventus dengan pemain-pemain mudanya yang ada sekarang. Gatti juga bermain bagus banget, gua ngelihat beberapa kali intercept, tacklingnya juga cakep. Jadi masa depannya harusnya cerah nih buat Juventus. Ya mudah-mudahan pemain-pemain ini bisa, gua sih berharapnya kalau memang tidak ada pemain bintang yang datang lagi ke dalam skuad. Ini kan bursa transfer belum tutup ya, kita belum tahu ya Juventus ada Betul, betul. langkah-langkah apalagi gitu ya. Ya mudah-mudahan sih pemain mudanya bisa diberi kesempatan lebih lah. Kan kita nggak tahu nanti nextnya dia bakal jadi Marquisio baru, Bonucci baru, ya kan, atau siapa tuh yang dari muda tuh, Celini baru ya kan. Jadi kita harus kasih kesempatan supaya mereka bisa punya jam terbang dan bisa tumbuh jadi pemain yang lebih bagus lagi, jadi andalan Juve di masa depan gitu sih. Oke, wah, ini kerja apa nonton bola nih kayaknya nih. Tapi lebih lebih banyak kan nonton bolanya nih kayak gitu. Banyak kan nonton Tapi bola ya. tapi emang salut sih ya buat Bung Riki nih mencurahkan waktunya sepenuhnya demi Juve ya, bela-belain bosnya untuk WFA. Oke, kita next untuk materi selanjutnya. Kebetulan di sini kita membahas untuk starting line up. Di sini kalau kita bisa lihat Allegri memasang starting line up itu berubah-ubah karena dia akan mencocokkan ketika liga akan dimulai. Di sini kita bisa lihat seperti yang tadi gua bilang, Rovella menjadi starting line up, Zakaria, terus di mana Leonardo Bonucci juga menjadi line up. Kita Allegri masih mencari-cari nih apakah cocok posisi formasi dengan seperti ini kayak gitu. Menurut kalian apakah sudah puas dengan posisi yang saat ini atau tadi pagi dimainkan? Gimana Bung Riki ini? Kayak gitu. Oke, gue melihat ada sekitar 9 pemain yang diganti ya guys. Jadi memang ini benar-benar dimanfaatkan sama Mr. Allegri untuk benar-benar mengecek atau menilai pemain-pemain yang memang siap untuk menjalani liga semusim ke depan gitu ya. Jadi 9 pemain diganti. Yang nggak diganti itu cuma 2 orang ya. Salah satunya Rovella dan Zakaria.
Itu 2 pemain yang tidak diganti sepanjang pertandingan. Sisanya semuanya diganti gitu. Termasuk si pencetak gol yang 2 gol itu pun juga diganti tuh akhirnya tuh. Ya, Padahal padahal gue pengen nonton dia sampai selesai. Iya kan, gue pengen nonton dia sampai selesai. Siapa tahu hat trick gitu kan. Kita nggak ada yang Iya. tahu kan lawan Barcelona hat trick, tapi ternyata dia diganti. Jadi gue menilainya sepertinya Allegri memang masih mencari-cari pemain mana yang kalau gue menilainya bukan lebih ke starting line up yang bakal dimainkan ya. Kita udah tahu lah pasti pemain-pemain yang bakal jadi starting line up pasti kita udah punya tebakan sendiri-sendiri. Tapi gue lebih menilai kepada Allegri sepertinya masih mencari pemain mana yang tepat untuk gue taruh di dalam squad gue di musim depan gitu. Karena kan ini terlalu oh, banyak gitu. pemain ya. Ini kan Iya, masih iya, banyak iya. banget pemainnya nih. Kalau gue Betul. hitung-hitung bisa ada berapa nih? Ya kan? Jadi dia pasti kan nanti pelatih akan menentukan siapa pemain yang bisa Betul, gue bawa, betul. siapa yang bakal gue pinjemin, siapa yang bakal gue lepas gitu. Iya. Jadi gue sepertinya melihat Allegri masih mencoba untuk memainkan dulu semuanya nih, gue mainin dulu semuanya, baru nanti gue coba cari yang mana yang harus gue lepas dan gue stay di dalam tim gue gitu. Itu sih Oh, kalau untuk starting line up di musim depan, ya pasti nama-nama besar nggak bakal tergantikan lah, itu udah pasti, ya kan kita sama-sama ya. tahu. Ya kita udah sama-sama tahu Allegri dia apa namanya pelatih yang memang sering banget menggunakan nama-nama besar dan jarang menggunakan pemain muda gitu ya. Jadi gue udah tahu lah, gue udah bisa membaca kira-kira starting line up di musim depan tuh seperti apa. Jadi kalau yang menurut gue rasain adalah sepertinya Allegri ya tadi gue bilang dia berusaha untuk menentukan siapa yang akan stay, siapa yang akan gue buang gitu sih. Oke, gitu. Apalagi Hmm. bursa transfer juga masih belum Iya, tutup ya. benar. Pusat Ada transfer kan beberapa belum tutup nih. kemungkinan pemain yang kita tidak Betul, tahu seperti betul. last minute tiba-tiba Iya, jebret gitu betul. Kayak waktu datang itu kan ya. ada Better sama Anelka datang kan. Bedner. Iya, Nggak Better ya. jelas. Better. Oke, kalau Bung Jeki bagaimana pengamatannya? Apakah ini sudah puaskah yang dipasang Allegri pada saat melawan Barcelona tadi pagi? Oke, kalau bicara puas berarti kan bicara hasil ya. Kalau bicara puas bicara hasil ya hasilnya tentu puas ya melawan Barcelona 2-2 dan ini kita juga harus lihat ini posisinya pramusim. Pramusim hal yang wajar setiap pertandingan line up-nya beda-beda ya kan. Waktu kemarin lawan Chivas beda, ini beda. Mungkin nanti lawan Real Madrid juga akan beda. Itu hal yang sangat Ya, wajar karena tidak mungkin dalam sebuah pramusim dibikin satu bentuk baku line up, satu bentuk baku formasi. Cuman kalau gue lihat dari sisi formasi kayaknya nggak ada perubahan ya. 4-3-3. Jadi formasinya selalu itu. Harusnya Allegri juga mencoba formasi-formasi lain, entah 3-5-2 atau 4-4-2. Ya itu menjadi satu alternatif kan nanti bertanding kan juga modelnya kan macam-macam, taktik segala macam. Tapi kalau untuk line up sangat kejutan sekali sih untuk melihat Rovella udah main di babak pertama dan sampai babak kedua 90 menit bahkan ya kalau nggak salah ya. 90 menit iya. dia nggak Nah, diganti, Bang. 90 menit. 90 Ya, menit. ini termasuk starting line up yang buat gua ini adalah kejutan adalah Rovella. Di mana Rovella kemarin mainnya di tim B, sekarang langsung main di tim utama. Ini salah satu kejutan. Yang kejutan lain adalah untuk starting line up ini adalah duet Bonucci dan Bremer di awal. Ya, Nah, benar. ini suatu paduan antara senior dan anak baru. Nah, ini suatu Ya. chemistry yang mau digabungkan. Nah, ini sebuah duet. Kalau untuk Senior depannya, dengan junior ya. ya. Nah, mungkin kalau Zakaria sebenarnya mengisi kekosongan Pogba. Gua rasa kalau Pogba nggak Hmm. cedera tetap Pogba sih. Nah, Iya. Locatelli adalah posisi yang semua kayaknya seneng melihat Locatelli ada di Hmm. posisi ini, yaitu sebagai Mezzala atau CMF ya, bukan sebagai Ya. regista. Karena kalau Locatelli di posisi seperti ini, ya terbukti kan gol kedua kan ada andil dari Locatelli kan. Ya, Betul. betul. Ya kan Betul. kalau dia bukan di posisi itu kan dia nggak punya andil sebesar itu gitu loh. Jadi starting line up ini gua akuin pasti akan berubah-berubah, tapi Allegri bagus untuk memix pemain yang baru, memix pemain Ya. muda, memix pemain lama gitu loh. Ini gua nggak bicara performance-nya ya, ini kan bicara komposisi dari setiap line up ya. Ya. Kalau ngomongin performa kita bahasan yang berbeda lagi. Ini komposisinya sebenarnya udah cukup oke untuk menamakan ini adalah pramusim. Justru lebih nggak bagus kalau menurut gue semua anak muda. Nah, kurang juga Ya, karena ya, betul. pada kenyataannya nanti di pertandingan real lu nggak bisa semua anak muda kan gitu. Hmm. Iya, betul. Nah ini Apalagi bagus. dengan
tipikalnya Allegri kan. Ya, mencoba Biasanya pramusim ini bagus, mengkombinasi yang muda sama yang senior, yang anak baru sama Ya. yang udah lama. Ini bagus kombinasinya ya. Cuman tinggal masalah nanti idealnya seperti apa, mungkin memang bukan sekarang jawabannya. Nanti di Giornata pertama. Oke, Gitu. jadi seperti itu ya Bung Jeki ya. Hmm. Oke, untuk selanjutnya, oke kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini gua menempatkan Kean dan Di Maria sebagai key player atau pemain kunci pada pertandingan Barcelona tadi pagi. Menurut Bang Jeki nih, gimana nih? Apakah sudah puaskah dengan pilihan saya? Apakah punya pilihan tersendiri yang menurut Bang Jeki ada yang lebih baik dari Kean dan Di Maria? Oke, thank you Rocky. Gue lega kalau lu selesai ngomong. kayak lagi jalan nyampe juga akhirnya. Nggak apa-apa. Thank you udah dibantu. Jadi kalau untuk tadi pemain kunci kita udah pilih bahwa Di Maria dan Kean, iya betul setuju aja. Kean jelas yang golin. Di Maria ada gol kedua prosesnya dari dia. Dan banyak gerakan-gerakan dari Di Maria yang mengancam gawang. Ada di babak satu tuh ada yang dari sayap kiri tuh dia tuh dapat posisi bisa langsung ngesut, ada yang ngesut dari luar kotak penalti, ada yang mau diumpan Cuadrado nggak kena, ingat nggak? Iya, tuh. Nggak kena. Jadi Iya. seorang Di Maria menunjukkan memang kelasnya, kapasitasnya, dia adalah seorang pemain bintang. Jelas dia jadi pemain kunci dan bakalan ini akan menjadi terus-terus pemain kuncinya Juventus. Di satu sisi penting sih, tapi satu sisi juga Juventus juga harus siap pemain kuncinya jangan hanya Di Maria ke depannya. Karena kalau hanya mengandalkan Di Maria terus, suatu saat Di Maria cedera, bubar juga kan. Iya, betul. Nah, jadi Karena ini emang kan mungkin terkendala tapi kalau Chiesa juga hanya ya. skop pertandingan Barcelona vs Juventus ini gue setuju pemain kunci. Nah, kalau ngomongin pemain kunci lain, mungkin levelnya bukan yang setara pemain kunci, tapi pemain penting di bawah itu kayak Locatelli termasuk punya peran penting ya. Locatelli gue ngelihatnya ya tadi gol kedua juga ada peran dia juga kan bahwa dia dapat umpan dari Zakaria untuk dapat umpan terobosan, ingat nggak? Iya, betul. Nah, terus dia dijegal sama bek Barca, akhirnya bolanya ke Kean. Nah, itu kan termasuk dari peran-peran penting juga. Peran penting lain adalah Bremer ya. Bremer di sini nunjukin bahwa dia bisa seorang Lewandowski itu sampai belum punya ya dia Lewandowski memang dapat shoot tapi shootnya luar kotak penalti. Gue nggak ngelihat satu pulang Lewandowski yang benar-benar depan gawang nggak ada. Kalau diperhatiin, jadi memang Bremer ini punya hal yang penting juga ya dalam tadi pagi Barcelona. Rovella, gue ngelihatnya seorang regista yang udah bisa mengerti apa posisi regista. Cuman kalau memang pada saat di babak kedua kita akan akhirnya melihat posisi regista seorang Pjanic dan seorang Rovella. Iya, betul sekali. Nah, Pjanic perbedaannya dia mampu langsung ngasih umpan ke depan vertikal. Dia kayak ya gue ya wajar lah Pjanic ini bersama kita sampai final UCL. Kapasitasnya memang begitu bagus. Nah, Rovella mungkin bisa menambah jam terbangnya lebih sampai ke level Pjanic. Bisa nggak? Bisa. Dia masih muda. Cuman kalau untuk hanya penghubung dari lini bawah ke lini tengah, ya itu udah tugasnya berjalan. Cuman kalau lebih belum. Gitu loh kalau untuk Rovella. Kalau untuk lebih belum, tapi kalau hanya sebagai tugas seorang regista sudah. Nah, kita kan pengennya kan pemain itu lebih ya. Iya, Terus betul. juga yang menjadi sorotan-sorotan ya jelas ya. Tadi Sandro seperti dimain-mainin. Apa gua ngelihatnya ini hanya pramusim, males tackle apa males? Gua nggak ngerti juga. Cuadrado kayak gitu ya. Iya, Cuadrado juga ada momen-momen ya di gol pertama itu juga Cuadrado juga digocek. Jadi si Dembele kurang ajar juga nih gocek 2 orang. Cuadrado sama si Sandro gocek 2 orang. Terus juga ada momen Bonucci yang sampai hari ini viral kan fotonya nonggeng. Nah, ini menjadi sorotan-sorotan bahwa di pramusim ini harusnya pemain bisa mengaca bahwa oh ini kekurangannya, sorotan-sorotan seperti itu penting gitu bahwa ya dalam satu tim kalau semuanya levelnya itu nggak seimbang, nggak sama-sama main bagus, ngerinya nanti jadi blunder lagi.
Gitu sih. Jadi kalau pemain kunci gue setuju, tapi ada pemain penting juga di game-game ini seperti Locatelli, Bremer, Rovella gitu. Dan Kean ya jelas ya Kean sudah menjalankan tugasnya 2 gol menurut gue ya penting gitu. Oke, gitu Bang Indro. Berarti di samping pemain kunci ada istilahnya pemain penunjang lah ya. Iya, main penunjang. Karena Iya. tanpa pemain-pemain tadi ya kayak Zakaria juga sering motong bola segala macam dan ya kombinasi Di Maria, Zakaria ke Locatelli akhirnya memberikan gol kepada Kean itu kan berperan semua kan. Inilah Iya, kerjasama betul. tim kan. Ini kan Betul. bukan gol kayak model Dembele gocek sana gocek sini gol. Ini kan emang satu organisasi permainan gitu loh. Itu yang gue seneng Iya. tadi bahwa golnya adalah hasil organisasi permainan. Oke lah, baik kalau gitu. Kalau Bung Riki bagaimana? Apakah punya pilihan tersendiri? Mungkin kayaknya Sandro nih kayaknya ya. Gimana Bung Riki? Oke, Apakah kalau gue menyorotinya 3 gelandang yang dipasang itu perannya sepertinya ingin dijadikan seperti trio Pirlo, Marquisio dan Vidal ya. Kalau gue sebutin nih ya kayak Zakaria itu kayak si Marquisionya ya kan. Locatelli itu seperti Vidalnya dan Rovella itu seperti Pirlonya gitu. Tapi memang sebenarnya untuk 2 pemain ini Locatelli dan Zakaria mereka sudah cukup membantu lini tengah udah maksimal banget tuh. Ya kan udah banyak umpan-umpan, passing-passing dan umpan-umpan terobosan yang juga udah bagus gitu. Pertahanannya pun sebenarnya dijaga sama mereka gitu. Makanya salah satu kesulitan Lewandowski bisa masuk ke kotak penalti pun salah satunya sebenarnya karena lini tengahnya udah lumayan gitu. Cuman kurangnya cuma di ya Rovellanya aja lah ya. Mungkin kayak benar kata Bung Jeki tadi ya. Eh jam terbang memang sangat menentukan ya, apalagi kalau di game besar nih. Ini baru sekelas pramusim lawan Barcelona. Ya, kalau di sekelas semifinal Liga Champion, waduh, tekanannya udah lebih mantep tuh. Jadi kayaknya beda memang lagi ya? beda lagi. Jadi memang untuk kelas ukuran pemain muda ya, Rovella memang udah bagus gitu. Tapi untuk kelas yang lebih tinggi lagi di level permainan yang lebih tinggi lagi memang susah gitu. Iya, Ya kata emang kata emang kelihatan gitu kan, emang iya betul. kelihatan perbedaannya gitu kan. Oke tadi kan Bung Jeki bilang babak kedua ngelihat Pjanic versus Rovella gitu. Wah, itu emang kelihatan banget jauhnya gitu. Ya Pjanic walaupun dibilang udah habis tetap kelihatan gitu, tetap Iya, kelihatan ada dia seorang Pjanic. passing-passing ke depan yang menjadi umpan terobosan di Iya, babak kedua tuh ada tuh banyak ya. betul. Itu emang regista sejati memang kayak gitu, nggak banyak pegang bola, banyak passing, banyak umpan direct, ya kan dan akurasi umpannya udah pasti bagus banget gitu. Itu yang gue lihat dari Pjanic ya, walaupun dia udah nggak di Juve dulu di Juve lebih parah lagi, lebih bagus lagi daripada yang tadi dia tunjukin gitu. Jadi gue menyoroti lini tengah yang mungkin di kedepannya nih karena masih muda-muda nih ya. Jadi mudah-mudahan ini kedepannya bakal bagus buat Juventus ya, mudah-mudahan ya. Kalau misalnya mereka bisa stay dan pengalaman terus bertambah, skillnya bertambah terus, pasti ini lini tengah 3 orang ini bakal bagus gitu. Tapi gue ada satu hal yang gue sangat menyoroti ya, itu aduh ini sebelah kiri dua-duanya nih, Cuadrado dan Alexandro memang sangat-sangat ya. gue nggak paham sih ya, gue nggak ngerti ya. Lawannya Osman Dembele emang bagus, emang gue akuin ya icak-icik ya kayak ini kayak apa namanya kalau di Liga Indonesia tuh kayak pemain-pemain Persipura tuh Osman Dembele tuh ya kan banyak-banyak Boas. gocek ya kan Boas ya kan kayak Boas kayak si kalau di futsal kayak si Evan tuh ya kan ya Evan Somelina tuh kan tipe-tipe pemain Papua kan emang kayak gitu kan Iya. lari kenceng Iya. kocak-kocek gitu itu ada di Osman Dembele dan memang sepertinya 2 pemain ini mungkin karena umur juga kali ya jadi atau mungkin ini dia menilainya ya sekedar pramusim jadi nggak mau terlalu tackle keras atau apa takut pemainnya cedera juga atau apa kan ya Jadi mungkin main ada aman lah faktor ya katanya ya. main aman Mungkin ya. lah mungkin ya mungkin Tapi lebih ke anehnya main dia aman. 2 kali kayak gitu. Nah itu sih maksud gua walaupun ini cuma pramusim tapi kalau misalnya memang harus serius ya tetap harus serius lah gitu apalagi mereka dilewatin sampai 2 kali kayak gitu untuk kelas pemain senior ya itu ya udah bukan pemain muda lagi tuh Juan Cuadrado sama Alexandro jadi ini sepertinya harus jadi PR buat Allegri buat Mr. Allegri kenapa lini sebelah kiri kita tuh digempur Osman Dembele mulu nah itu yang jadi pertanyaan gua apakah memang kualitasnya lini sebelah kiri kita yang memang underrated ya kan di bawah atau
karena faktor lain. Nah, atau ada pemain baru yang mungkin bisa menggantikan ya kan. Marcelo lagi nganggur tuh ya. Ganti ya mungkin ya bisa ya kan. Ya, Iya, siapa iya, tahu iya, aja iya. lah. Ada nanti Allegri bisa berpikir kira-kira kenapa lini serangan dua-duanya golnya tuh dapat dari lini sebelah kiri gitu. Itu sih yang gue Jawabannya sorotin. jawabannya sabar, Rik. Sabar semusim lagi Apa? sama Sandro. Semusim lagi ya. Iya sih. Itu dia masalahnya tuh. Aduh, tapi Aduh. Pellegrini bisa nggak Hmm. dijadikan maestro utama menggantikan Oh. Sandro? Menurut lo, Ah, Rick? kalau sekarang pilihannya cuma Pellegrini, gue better pilih Pellegrini sih. Jujur aja, ya. Dia fullback yang masih muda gitu ya, napasnya masih kuat. Jadi untuk maju mundur, gue pikir masih oke gitu. Tackle-tackle beberapa kali juga bagus, ya kan. Umpan crossingnya juga lumayan. Umurnya masih muda loh, sekali lagi ya, dia masih bisa berkembang. Jadi kalau memang pilihannya cuma Pellegrini tanpa ada pemain lain, ya gue lebih better pilih Pellegrini dibanding Alexandro sih untuk saat ini. Alexandro yang sekarang udah beda banget sama Alexandro 2016 waktu di final UCL. Wah, udah nggak ada crossing ya, kebanyakan back pass ya kayak gitu-gitulah. Jadi harusnya memang udah mungkin udah momennya dia diganti sih. Itu sih, Bang. Oke deh kalau gitu. Oke, untuk selanjutnya di sini gue membahas kita Juventus mendapatkan berita kurang enak ya, di mana Paul Pogba pasca match lawan Sivas itu mengalami cedera. Eh, Cederanya ini terletak di lutut lagi. Aduh, kata jurnalis-jurnalis di sana Hmm. hampir 2 bulan akan menepi. Yoi. Menurut kalian di sini, apakah ini Pogba atau manajemen akan mencari plan B untuk menggantikan Pogba? Karena di sini kalau bisa kita lihat, dia akan melewati 6 match tuh, mulai dari Sassuolo, Sampdoria, Roma, dan terakhir mungkin match day pertama dari UCL mungkin dia akan tidak main kayak gitu. Menurut Bung Jeki, apakah Pogba atau Juventus akan mencari plan B lagi ataukah tetap menggunakan pemain tengah yang ada saat ini kayak gitu? Oke, Gimana? makasih Bung Rocky. Intinya tetap cari pemain lagi. Gue merasa harus tetap mencari pemain lagi. Kenapa? Kedatangan Pogba di sini kan untuk mencapai hasil yang nggak dicapai sama musim lalu. Musim lalu Pogba kan main nggak sampai 30 match, tapi asisnya 9. Sedangkan pemain tengah Juventus main sampai full, asisnya nggak ada yang sampai 9. Iya. Gitu Itu loh. masalahnya. Nah, terus yang kedua yang Iya. ingin dicapai dari Pogba ini kan Pogba mampu bikin gol. Pogba mampu bikin shoot. Nah, jadi kalau misalkan Pogba menepi, ya otomatis cari pemain yang bisa menghasilkan assist dan menghasilkan gol. Memang kalau Iya. nama-nama besar itu tinggal tergantung Hepeng. Nanti Juve lah, terserah lah dia mau nama besar pakai Hepeng atau cari yang sesuai dengan duit. Kalau ditanya ke fans pasti maunya nama besar lah ya. Terus juga kalau ngomongin kenapa akhirnya Pogba cedera, ya ini akhirnya jadi berita besar. Kenapa? Karena Pogba memang pemain besar. Yang beritain juga langsung Romano lagi. Kalau udah Romano yang beritain, semua orang ikut beritain. Akhirnya banyak dibully juga Juventus bahwa akhirnya Meme-meme ya muncul ya. lu ngerasain tuh Pogba penyakitan. Nah, akhirnya banyak muncul bully-bulian lah dari fans lain segala macam. Ya, tapi gue ngelihatnya rugi nggak sih Juventus datengin Pogba ya secara mahar sih, maksudnya secara nilai transfer ya nggak rugi ya, free transfer. Secara performa, secara dukungan terhadap tim memang rugi karena kan harapannya Pogba kan adalah main sebagai tim inti. Ruginya di situ. Tapi kalau ruginya secara finansial ya enggak. Ya walaupun gaji juga nggak dibayar di awal kan. Gitu. Cuman ruginya gitu ya. kehilangan perannya gitu loh. Dan tetap plan B-nya harus beli pemain. Ya gue nggak ngerti ya kenapa ada berita Paredes, mungkin salah satunya ada riwayat cedera ini. Karena riwayat cedera nggak bisa dihindari. Lu mau gimana ya, orang udah cedera, masa kita, ya lu gimana sih cedera, kan udah cedera Pak saya udah datang ke sini. Nggak bisa dihindari gitu loh. Ya, Tapi plan kalau B-nya tetap beli main. menurut Bung Jack ini dengan komposisi pemain tengah saat ini, apakah masih bisa? Apa emang tetap beli kayak gitu? Iya tetap Kayak beli. Karena gini, kalau tetap ngandelin sekarang, ngandelin siapa ya? Rabiot, ngandelin siapa ya? Ngandelin Zakaria, ngandelin Locatelli.
Ya mungkin kalau mau ada perubahan, ya paling Locatelli yang harus jadi pemain Mezzala atau pemain tengah, jangan jadi Regista supaya apa? Locatelli bisa bikin gol, bisa bikin assist. Ya kalau misalkan balik lagi Locatelli main di tengah, terus Zakaria main di situ, terus Rabiot main di situ, ya nggak ada yang berubah musim ini sebenarnya. Nggak ada yang berubah. Iya, Kan harapannya kan iya, pemain tengah kita kan berubah kan musim ini. Ya berubahnya iya. karena ada Pogba kan gitu salah satunya. Nanti ada Fagioli nih. Tapi kan Fagioli kan isu di awal adalah Allegri pengen ngetes dulu. Ceritanya kan Iya. gitu. Ya cuman Betul. jadi ya plan B-nya ya tetap harus beli pemain. Masalah nanti Fagioli itu bisa menggantikan atau enggak, ya gua rasa Fagioli kan pemain yang butuh jam terbang. Tapi impian lo siapa nih kalau Ya kalau ada hepengnya? duit bukan masalah ya, gue mau Iya. beli 2 pemain aja sekalian, Verratti sama Savic. Verratti jadi regista, iya kan duit nggak ada masalah, bener nggak? Verratti sama Savic, jelas gitu. Ya kita mau langsung aja Iya, udah, iya, iya, langsung iya, iya. berubah Langsung kan. jadi ya, langsung pemain Iya, jadi gitu ya, Bung ya. kan duit bukan masalah. Kalau duit Iya, adalah masalah, ya terserah Juventus deh. Ya kita iya, mau iya. bilang Tinggal A, terima ya. lu mau bilang A mau bilang B, yang datang misalkan siapa? Ya nggak tahu. Iya kan? Oke, Kita kalau nggak tahu. lo gimana, Rick? Ada plan play lain? Apakah ini harus beli lagi? Apakah tetap dengan formasi yang sama dengan Fagioli kah, dengan Rovella kah, dengan yang ada saat inilah kayak gitu? Oke, aduh cedera Pogba ya, Pogba. Aduh, Pogba. Ini gue memang udah bilang, udah dari awal tuh gue udah feeling ya kan. Pogba itu di MU pun dia tuh sering cedera gitu ya. Cedera terus gitu. Makanya kemarin kan meme-meme keluar tuh fans MU banyak yang ngecengin gue juga tuh. Ya kan, MU full senyum gitu kan. Ya karena udah ngebuang pemain dengan gaji salah satu gaji tertinggi di klubnya gitu kan. Dia buang pemain itu karena memang riwayat cederanya panjang gitu dan Juventus yang mungut gitu ya, diharapkan bisa jadi dewa di lini tengah gitu ya, penyelamat di lini tengah Juve, tapi ternyata malah cedera lagi dan miss game-nya ada banyak, ada 6 lagi sampai match day pertama UCL nggak main lagi. Jadi ya udah biasa sih kalau Pogba ya menurut gue, jadi udah nggak kaget. Nah permasalahannya adalah pemain lain kalau memang harus ditanya mesti beli lagi atau enggak, menurut gue ya bener beli lagi karena yang sekarang nggak cukup guys, bener sumpah nggak cukup itu pemain ya kan. Mau ngandelin siapa lagi, Rabiot lagi ya. Ya Fagioli, Rovella itu pemain muda, kita mau berharap apa sama pemain muda ya, harapannya itu jangka panjang nggak sekarang. Kalau untuk sekarang lu mau bisa menangin suatu kejuaraan ya kan, suatu liga atau Champions atau apa gitu ya, ya lu lihat aja klub-klub lain lah gelandangnya. Nggak ada yang ngandelin Iya, gelandang pemain muda usia segitu gitu. Semuanya udah iya, pakai pemain iya. matang gitu. Jadi kalau Juve mau bertaruh musim ini dengan tidak membeli pengganti Pogba, menurut gue itu salah satu resiko yang harus diambil nanti gitu. Bakal ada sesuatu Oke. yang nanti bisa membuat timnya akan pincang sendiri. Apalagi kalau misalnya ada pemain lagi yang cedera di lini tengah. Udah nggak ada lagi pemain kita, udah habis lini tengah kita. Kasihan Locatelli tuh, walaupun dia jarang cedera, dia main mulu, nanti dia cedera juga tuh karena keseringan main. Ya kan? Gak Iya, ada iya. penggantinya. Itu kalau Iya. lu lihat, lu iseng-iseng lu lihat grafik musim lalu tuh, Locatelli paling sering main tuh di gelandang tuh. Kasihan dia nggak punya pengganti gitu ya. Jadi menurut gue Juve harus beli pemain lagi gitu. Oke. Kalau Agnelli nggak pelit, impian lu siapa nih yang mau lo impian pemainnya siapa? Tadi kan Eh, Bung Jeki bilang eh, Savic sama Verratti. Ya mungkin ya, lo ada pilihan lain siapa gitu? gua lebih satu, gua bakal ambil Milankovic Savic, bener. Sergei Milankovic Savic buat jadi pengatur serangan ya kan, gelandang box to box juga bagus. Dia sebenarnya salah satu pemain yang idaman gua karena punya apa namanya? Kreativitas di lini tengah tuh banyak gitu. Dia bisa jadi gelandang box to box, bisa jadi pengatur serangan, bisa pengirim bola dan lain-lain gitu. Jadi dia salah satu pemain yang bagus yang gue impikan. Satunya lagi lebih ke Frankie De Jong sih kalau gue. Ya, Oh, yang ya jadi lebih ke Frankie De perebutan nih Jong. ya.
Frankie De Jong masih Frankie De Jong lagi mau ini nyewa debt lagi mau collector. suruh nagih utang Gajinya belum ya. diturunin. Ya, jadi kalau menurut gua salah satu gelandang impian gua adalah Frankie De Jong karena masih muda, punya akurasi umpan yang bagus, visi permainannya juga cakep, dia bisa ngelihat pemain mana yang bisa dia oper bola dan itu menghasilkan gol gitu. Jadi menurut gua Sergei sama Frankie De Jong sih. Kalau Tadi gua dia nggak main gak punya sih? duit banyak, Frankie De Jong main tapi menit-menit Main. akhir sih ya, main. menit akhir. Main Pjanic terakhir dulu dia. yang main ya, benar. Iya, benar. Oke deh kalau gitu. Oke, untuk materi terakhir kita di sini membahas rumor-rumor ya, Mercato yang biasa kita dengar hingga dari awal Agustus mungkin hingga nanti akhir Agustus mungkin saat penutupan. Di sini kita bisa lihat Juve kembali melirik Werner nih, Timo Werner dari Chelsea, serta ada berita yang mengejutkan sebenarnya tiba-tiba ada kabar Firmino untuk dari Liverpool juga ingin direkrut. Nah, menurut kalian nih, apakah isu-isu Mercato ini hanya sebatas isu rumor belaka? Apakah emang Juve benar-benar serius? Tapi kalau saya lihat sih, ini sih emang hanya sebatas lewat saja sih. Tai lu ngomongnya gitu. Oke. Terus. Bagaimana buat Bung Jekin? Ya sekali lagi ya, namanya rumors menjadi kenyataan kalau semua ngeberitakan. Karena berita yang valid itu adalah semua jurnalis pasti memberitakan. Tinggal kita lihat tipikal beritanya. Kalau misalkan yang memberitakan baru satu media atau satu jurnalis, ya gue belum melihat itu sebuah kevalidan sebuah berita ya. Nggak mungkin lah kalau ada sebuah berita besar, hanya satu orang pemegang beritanya nggak mungkin dong. Pasti dia akan nyebar berita itu. Nah sampai sekarang kan yang nyebar berita itu nggak banyak di jurnalis seperti Werner. Ya Romano ini lumayan juga sih, Firmino udah masuk ke berita. Firmino justru beritain Werner, bukan beritain Firmino. Iya. Romano. Justru memberitakan Werner. Jadi mungkin tingkatannya yang agak lebih valid malah lebih ke Werner dibanding ke Firmino nih. Iya. Tapi dari dua pemain ini gue lihat aja lah nantilah mau gimana lagi kan, Juve kan pasti nyari yang efisien harganya. Tapi masih bisa dikembangin lagi kayak model Di Maria kan gitu. Gambling lah ya, masih abu-abu lah ya. Intinya sih, intinya Firmino dan Werner ini gue nggak ada masalah dua-duanya karena dua-duanya memang pernah gacor gitu. Gitu kan. Yang penting kan dia pernah gacor walaupun musim kemarin nggak gacor, ya setidaknya dia dulu pernah gacor kan gitu. Jadi jangan sampai kita beli pemain yang nggak pernah gacor sama sekali kan gitu. Dia pernah gacor ya nggak masalah juga. Werner di Salzburg bagus sih kan. Di Jerman oh Salzburg sih. Iya. Leipzig. Liga Jerman ya 25 gol. Firmino bukan musim ini kali ya, di musim dia final UCL masih gacor kan ya dia di final UCL yang dia juara. Iya, tapi dia banyak miss peluang sampai ibunya siapa tuh ibunya pemain tuh. Kalau misalnya bukan Werner yang main udah berapa gol tuh katanya. Oh enggak, sorry, Firmino maksud gua kan. Firmino gacor juga kan. Firmino gacor. Iya, musim kemarin aja katanya lebih banyak cadangan. Tapi udah nggak dapat tempat ya, Karena ada siapa itu yang pemain Brazil atau Portugal tuh yang Dias itu kali ya. Iya, Luis Diaz. Nah, iya. Ya begitulah Rok. Jadi menurut gua ini beritanya bisa menjadi serius nanti kalau semakin banyak yang memberitakan gitu. Oke. Kalau Ricky gimana? Ini kayaknya yang sebatas angin lalu. Angin lalu. Kalau gue sih mikirnya kalau untuk Firmino mungkin ada peluang ya, karena dengan harga segitu bisa dapat pemain yang senior, harusnya Juve nggak rugi tuh dapetin Firmino ya. Dia Mohamed Salah pun mengakui ya Firmino adalah salah satu pemain yang sangat membantu dia selama dia bermain di Liverpool gitu. Jadi orangnya nggak pelit gitu di depan gawang, dia ngoper peluang bagus juga hampir 100% gol. Jadi kita butuh seorang yang bisa membantu Vlahovic melakukan tugasnya dengan baik. Kalau menurut gue gitu ya. Karena saat ini gue belum menemukan satupun pemain di Juventus, di skuad Juve kita sekarang yang bisa membantu Vlahovic mencetak gol. Dengan benar-benar dia nih orang nih yang mampu nih, ya kan, mengirimkan umpan-umpan terbaik untuk Vlahovic gitu. Gue belum menemukan satupun orang di Juve yang bisa melakukan itu. Gitu ya. Tadinya Pogba ya cederaan ya kan. Jadi
kayaknya sulit gitu. Nah, kalau misalnya punya Firmino di depan gitu ya, atau dia bisa jadi second striker, dia agak mundur dikit, ya dia bisa membantu memberikan bola-bola untuk Vlahovic. Gua rasa dia orang yang tepat sih. Kalau untuk Werner gua kurang suka sih jujur aja. Ya, lebih cenderung lebih ke Firmino. Mungkin karena Werner banyak yang suka karena memang speednya kencang dan masih muda gitu ya. Tapi saat ini gua lebih menyukai pemain yang memang lebih berguna untuk tim gitu. Ya, karena menurut gua Oh, Firmino lebih 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 berguna buat Juventus sih dibanding Werner gitu. oke, gitu ya. Nah, satu lagi Ya. nih berita di mana Aaron Ramsey akhirnya diterminate oleh Juventus. Menurut kalian bagaimana? Senang, sedih? Apakah ini sudah menjadi keputusan yang terbaik buat manajemen? Apakah kita mencari lagi untuk pengganti Ramsey? Nah, gimana Rick kayak gitu? Gaji gaji Akhirnya tertinggi loh. akhirnya ya gaji tertinggi ya. Akhirnya salah satu Lord di Juventus ya kan yang pantas kita sebut Lord ya. Karena gaji tinggi tapi gaji buta. Nah, ini dia ya kan. Akhirnya harus pergi. Ya, dengan senang hati gue mengatakan bahwa ini keputusan yang sangat bagus dari manajemen Juventus untuk tidak memperpanjang pemain ini gitu. Karena menurut gue Ramsey saat ini sudah tidak ya tidak berguna lah ya, dikatakan tidak berguna lah ya karena terlalu sering cedera ya. Terus juga saat dimainin juga ya biasa-biasa aja performanya kayak bukan pemain bintang. Ya ngapain gaji orang mahal-mahal kalau memang dia mainnya begitu doang gitu kan. Yang mending manfaatin Fagioli sama Miretti sama Rovella sekalian ya kan. Tendensi permainan sama, level game juga sama. Jadi buat apaan gitu. Jadi menurut gue ini keputusan yang bagus. Semoga harapan gue semoga di musim-musim berikutnya Juventus tidak merekrut pemain asal gitu ya. Jangan karena free transfer terus di klub sebelumnya dilihat memang dia lumayan terus main comot aja gitu. Ya kan karena Juve Berarti sering Paratisi main camot aja gitu ya dulu. iya. Menurut gua saat itu main comot aja karena memang Ramsey punya track record yang panjang di Arsenal ya kan. Dia pemain senior gitu kan. Tapi Arsenal juga pasti punya alasan kenapa dia melepas Ramsey gitu. Nah, harusnya Juve menyelidiki dulu gitu sebelum bener-bener ngerekrut seorang pemain gitu. Kalau menurut gue ya mungkin penyelidikannya kurang kali ya. Waktu melihat Ramsey yang dicek cuma statistik bagusnya doang. Statistik jeleknya kagak gitu. Itu sih Bang. Oke, siap-siap. Kalau Bung Jeki gimana? Ya memang Sepi ya? memang belum ada sejarahnya sih yang daratan Inggris ya itu kan termasuk daratan Inggris raya Iya, ya Wales, iya. Skotlandia, Irlandia itu bisa berhasil di Liga Italia. Ya memang ada tapi dikit banget. Jadi gue ngeliat Ramsey, aduh dari awal juga biasanya jarang ada yang berhasil. Biasanya Apa jarang. pemain-pemain Inggris Raya kurang cocok main di Italia? Mungkin bisa jadi Bisa itu. jadi. Cuman terlepas dari permainan memang benar yang dikatakan Liki tadi bahwa ini masalahnya ada di cedera dan gaji. Mungkin kalau gajinya Ramsey nggak gede-gede amat daripada bayar pesangon ya mungkin bisa terus. Cuman ini kan masalahnya gajinya juga gede kan. Iya. Daripada gaji gede tapi nggak main kan mendingan slotnya buat yang lain gitu kan. Jadi hal yang wajar sih. Dan gue termasuk memberikan appreciate lah buat manajemen Juventus akhirnya bikin keputusan juga. Sebenarnya Juventus tuh tetap berusaha untuk Ramsey ini jadi sesuatu gitu walaupun dia nggak main di Juve minimal bisa dijual, minimal bisa dipinjam kan Iya. waktu pertengahan musim kemarin kan dia dipinjam ke Glasgow Rangers kan dengan ada Iya. opsi nanti dibeli ternyata juga nggak dibeli. Karena bawa petaka, gagal penalti. Udah Iya. dipinjemin, masuk Iya. menit akhir ya kan buat tendang penalti dia gagalin dong tuh. Emang bener Gagal mantap sih masuk. Lord. Jadi Iya. jadi juga Juventus Aduh. juga berusaha untuk ya gue nggak rugi lah sama Ramsey. Gue berusaha gue Iya. jual golan. Ya tapi usahanya udah kemana-mana mungkin udah bikin channel kemana-mana nggak berhasil juga ya udah ini adalah final. Akhirnya finalnya begini lu dipecat. Mungkin kalau kemarin itu sama Glasgow sukses kan lumayan kan. Iya, betul. Ternyata juga nggak sukses. Ya udahlah beginilah nasibnya. Oh. Kasihan juga Balang ya. Jadi freestyle dia sekarang. Dia nggak perlu dikasihanin Bang. Dia tuh Oh, nggak nggak perlu kerja ya? duitnya banyak. Oh, Iya, iya. dia nggak kerja duitnya banyak. Jangan dikasihanin dia. Ya Brengsek dia tuh. yang sayang kenapa harus dikasih nomor 8 sih. Padahal dari Nah, itu. Marquisio gitu loh kan. Yang Iya. jelas-jelas Jomplang banget ya. iya gitu loh. Sayang juga gitu. Jadi nomor 8-nya nggak timbul. Iya. Ya sekarang Oke deh kosong kalau nih. gitu.
Oke, Buat mungkin. SMS kayaknya, buat Sergei kayaknya Bang. Woi, amin. Juve masih Iya. punya duit loh, 40 jutanya delete loh, masih ada loh, Iya. slow loh. Oh gitu. Wah, Buat Agnelli, buat foya-foya kali. Goblok lo. Oke. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua, untuk Bung Jeki, Bung Riki. Mungkin kita bisa berjumpa di lain waktu. Ya. Oke, sampai jumpa. Forza Juve. Forza Juve. Forza Juve. Jangan lupa subscribe guys. Ya, jangan lupa subscribe, share, and Bye-bye. like. Oke.